Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 432. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Postur tubuh Melissa yang meringkuk di sofa sangat lucu. Dia memang sedikit takut bertemu Ariel sekarang, karena dia khawatir Ariel akan membiarkan dia pergi. Jadi satu-satunya cara untuk tinggal di rumah ini adalah menghindari mendiskusikan masalah ini dengan Ariel. Yang terbaik adalah tidak bertemu. Namun, Ariel memiliki kuncinya. Jika dia ingin pulang, dia bisa membuka pintunya kapan saja. Mengapa akan mengetuk pintu? Melissa mengambil langkah ringan, berjalan ke pintu, melihat orang yang datang melalui mata lubang. Ekspresinya langsung berubah, dari berhati-hati menjadi dingin. "Kenapa kamu di sini?" Melissa membuka pintu dan melihat Morgan. Melissa bertanya dengan dingin. "Nona, aku hanya ingin melihatmu," kata Morgan. Melissa berkata dengan dingin, "Saya tidak ada hubungannya denganmu. Tidak perlu datang menemui saya. Jika saya punya perintah, saya akan meneleponmu." Petik 2. Morgan datang ke sini sepenuhnya karena dia merindukan Melissa. Dia tahu bahwa Melissa merawat Ariel sekarang. Perasaan Morgan tidak bisa melepaskan diri, dan dia berharap penampilannya bisa membuat Melissa tenang. Untuk waktu yang lama, Morgan berpikir bahwa Ariel tidak layak melakukan begitu banyak hal untuknya. Selain itu, Melissa hanya ingin menggunakan Ariel untuk menyelesaikan masalah keluarganya, dan tidak boleh masuk ke perasaannya sendiri. "Nona, saya tidak ingin Anda terluka karena ini. Dia tidak layak," Morgan berkata. Dia sangat menyukai Melissa. Dia menyukainya sejak dia masih kecil. Tetapi ketika dia mengumpulkan keberanian untuk mengaku kepada Melissa, dia ditolak dengan kejam. Tetapi meskipun demikian, Morgan tidak menyerah. "Apakah itu sepadan? Apakah itu ada hubungannya denganmu? Morgan, jangan lupa identitasmu. Dan tidak ada yang bisa memaksakan hal-hal seperti perasaan. Hanya karena kamu menyukaiku bukan berarti aku harus menyukaimu. Hanya menyukaiku seperti dia tidak menyukaiku." Morgan menundukkan kepalanya tanpa daya. Keracunan Melissa semakin dalam masalah ini, dan dia hanya bisa menyaksikan semuanya terjadi tanpa daya. Tidak ada cara untuk menghentikannya. "Nona, apakah kamu tidak berpikir bahwa kamu akan terluka dalam masalah ini?" Morgan bertanya. "Bahkan jika saya memar, saya tidak akan menyesalinya. Jika saya tidak berusaha dan bekerja keras, siapa yang akan tahu bagaimana ini akan berakhir?" Melissa berkata dengan tegas. Meskipun dia tahu betul betapa rampingnya ini, harapannya adalah terap. Tetapi dia tahu lebih baik bahwa menyerah akan membuatnya lebih menyesal. "Tidak ada lagi. Kamu pergi. Jangan datang ke sini untuk melihatku di masa depan. Aku akan memberitahu kamu jika sesuatu terjadi." Setelah Melissa selesai berbicara, dia menutup pintu dan kembali ke sofa di ruang tamu. Ketika Morgan menutup pintu, ekspresinya menjadi sangat ganas. Sekarang dia benar-benar ingin mengakhiri Ariel sendiri. Hanya dengan cara ini, Melissa tidak akan terluka karena dia, tetapi dia tidak berani melakukannya. Ariel terkait dengan keamanan keluarga Melissa, dan sekarang hanya dia yang bisa membantu keluarga Melissa, bahkan jika Morgan tidak mau mengakuinya. "Ariel, aku akan membunuhmu cepat atau lambat," kata Morgan dengan enggan. Sebuah perusahaan desain belum datang untuk bekerja. Nagita sudah mulai sibuk bekerja di stasiun kerjanya, dan dia bahkan belum sempat makan gorengan susu kedelai. Ini adalah rutinitas kerja normalnya. Sebagai pendatang baru, dia ditekan di mana-mana. Satu-satunya cara baginya adalah dengan bekerja keras dan biarkan dia hanya setelah bos melihat nilainya, dia akan memiliki kesempatan untuk keluar dari status ini. "Nagita, sangat sulit bagimu untuk datang sepagi ini setiap hari." Setelah rekan-rekan dari perusahaan datang untuk bekerja satu demi satu, seorang gadis dalam gaun centil berjalan ke Nagita, dan senyum tipis di wajahnya penuh dari kedengkian. "Saudari, saya pendatang baru.
Jadi tentu saja saya harus bekerja lebih keras. Kata Nagita. Nama saudari ini adalah Yelsi, seorang karyawan lama perusahaan, dan memiliki hubungan yang baik dengan bos. Hampir semua orang tahu dia berselingkuh dengan bos, jadi dia ada di perusahaan. Tidak ada yang ingin memprovokasi dia. Jika dia tidak menyukai seseorang dan melapor ke bos, orang itu akan dipecat keesokan harinya. Ngomong-ngomong, bos memintamu untuk bernegosiasi dengan LKK Technoscience. Bagaimana laporanmu? Kamu belum pergi, tanya Yelsi. Dia sengaja mengatur masalah ini dan tidak pernah memikirkannya sejak awal. Yelsi akan berhasil. Hanya mencari hal seperti itu untuk mempersulit Nagita. Akan lebih baik jika Nagita bisa dipecat secara adil. Alasan utama melakukan ini adalah karena Nagita cantik, dan penampilannya yang polos sangat menyenangkan bagi pria. Yelsi takut jiwa bos akan terpancing olehnya, mempengaruhi posisinya di perusahaan. Saudari Yelsi, saya belum siap, Nagita berkata. Untuk masalah ini, dia telah mengumpulkan banyak informasi. Berharap ketika dia cukup beruntung untuk bertemu Imam, dia akan dapat menghasilkan lebih banyak chip untuk membahas kerjasama. Bersiap, Yelsi tersenyum dingin dan berkata, apalagi yang perlu kamu persiapkan? Ganti pakaianmu dan pergi menemui Imam dengan cara yang lebih seksi. Tidakkah kamu mengerti ini? Nagita terkejut. Ketika dia pertama kali memasuki tempat kerja, dia benar-benar tidak mengerti cara-cara ini. Pada saat ini, ketika bos tiba di perusahaan, Yelsi menyambutnya dengan senyum menawan, dan keduanya langsung pergi ke kantor. Nagita menghela nafas dan terus mengatur dokumen. Seorang rekan yang biasanya tidak menyukai gaya Yelsi mendekati Nagita dan berkata dengan lembut, Nagita, saya pikir Yelsi ini sengaja menargetkanmu. Jika tidak, bagaimana bisa membiarkan kamu melakukan hal yang begitu penting? Sebuah perusahaan LKK Technoscience besar bekerja sama dengan perusahaan kita. Nagita tahu bahwa Yelsi mempersulitnya. Tetapi karena ini, dia ingin membuktikan dirinya. Meskipun peluangnya kecil, bukan berarti tidak berhasil kemungkinan sukses. Ini juga jadi tantangan tersendiri buat dia. Apa yang dia maksud dengan membuatku berpakaian seksi barusan? Nagita bertanya dengan bingung. Rekan itu menghela nafas, sedikit iri dengan kemurnian Nagita, mengingat kembali ketika dia baru saja meninggalkan universitas. Saya tidak mengerti apa-apa, tetapi di kerumunan besar masyarakat, niat aslinya telah lama hilang. Dia ingin kamu merayu Imam dengan kecantikan. Tidakkah kamu mengerti kebenaran yang begitu sederhana? Kata rekannya. Nagita memandang rekannya dengan heran. Metode yang sangat kotor. Dia tidak akan pernah melakukannya. Pada saat ini, telepon di meja kerja Nagita berdering. Itu adalah panggilan telepon internal dari perusahaan. Setelah berdering, kemungkinan besar bos sedang mencarinya. Angkat teleponnya. Bos meminta Nagita pergi ke kantor. Rekan itu hanya bisa melihat Nagita dengan kasihan, dan berkata, sepertinya Yelsi mengatakan sesuatu kepada bos lagi. Tolong minta lebih banyak berkah pada dirimu sendiri. Nagita mengambil dokumen yang telah dia atur dan berjalan menuju kantor. Membuka pintu kantor, Nagita melihat Yelsi tidak terburu-buru mengatur kerahnya. Seperti baru saja membuka kancingnya. Yelsi tidak peduli bahwa masalah ini dilihat oleh Nagita. Bagaimanapun, hubungannya dengan bosnya terkenal di perusahaan, dan dia bangga akan hal itu. Nagita, kamu belum pergi ke perusahaan LKK Technoscience. Apa yang terjadi? Apakah kamu begitu ceroboh dengan apa yang aku katakan? Bos bertanya pada Nagita dengan nada tegas. Nagita dengan cepat mengeluarkan dokumen dan menjelaskan kepada bos, Bos, saya masih memilah-milah informasi perusahaan. Dan saya berharap untuk menangani masalah ini dengan persiapan yang lengkap. Yakinlah, bos, saya tidak akan mengecewakan Anda. Yelsi mendengar ini. Dia berkata sambil mencibir, Nagita, kamu benar-benar tidak memiliki pengetahuan diri. Kamu telah memilah begitu banyak hal yang tidak berguna. Apakah Imam memiliki niat untuk melihatnya? Saya pikir Anda hanya menunda-nunda dengan sengaja. Nagita, kamu harus pergi ke LKK Technoscience hari ini. Bos berkata dengan tajam. Nagita memiliki ekspresi malu di wajahnya. Dia tidak percaya sama sekali sekarang.
Meskipun pria itu mengatakan di pagi hari bahwa dia dulu memiliki hak di LKK Technoscience, dia dapat langsung melaporkan nama Tuan Wibowo. Tetapi Nagita tidak yakin apakah itu benar atau tidak. Mungkin dia hanya bercanda. Jika kamu tidak bisa melakukannya, tinggalkan saja pekerjaanmu. Tujuan sebenarnya Yelsi akhirnya terungkap. Adalah ilegal untuk memberhentikan karyawan tanpa alasan. Bagaimanapun, Nagita memiliki kontrak dengan perusahaan. Tetapi jika dia pergi sendiri, maknanya akan berbeda. Aku bisa melakukannya, kata Nagita dengan gigi terkatup. Kamu, bagaimana kamu bisa melakukannya? Apakah berguna untuk mengucapkan kata-kata besar ini? Yelsi tersenyum menghina. Aku punya teman yang mengenal Imam. Nagita berkata keras. Mendengar kata-kata Nagita, Yelsi terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Bersambung.